Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin belajar kepada sosok alim al-allamah al-ustadz al-kiai Aziz Jazuli. Beliau ini sangat alim kawan-kawan ya. Saking alimnya beliau itu mengkritik pernyataan Habib Lutfi tentang masalah rukun wudhu. Oleh karena itulah kami sangat tertarik untuk belajar kepada beliau tentang masalah lintas empat mazhab. Kalau beliau ini bukan orang alim, kan gak mungkin berani mengkritik ataupun menyalahkan Habib Lutfi tentang masalah rukun wudhu. Oleh sebab itu mari kita dengar bersama penjelasan yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Alim Al-Allamah Al-Ustadz Al-Ugus Al-Kiai Aziz Jazuli ini. Dan kami harap agar semuanya menonton sampai selesai. Ini sangat penting, ini rukun wudhu yang benar loh. Ini dari orang alim langsung. Kalau Habib Lutfi itu apa? Nggak tahu tentang hukum masalah rukun wudhu. Kalau beliau ini, oh mantap. Beliau ini mungkin beliau ngerti tentang lintas empat mazhab, bagaimana pandangan ulama-ulama tentang rukun wudhu yang benar. Ini baru sosok al-alim, al-allamah, al-ustadz, al-kiai Aziz Jazuli. Yuk kita simak video daripada beliaunya. Berikut ini videonya. Wamsahu biru'usikum, musab sebagian kepala, ru'us, kepala. Yang batasannya itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut, dan di situ terdapat perbedaan para ulama. Jadi kadarnya berapa? Nah, kalau Imam Syafi'i itu beristihad bahwa yang dimaksud wamsahu biru'usikum itu adalah sebagian dari kelapa kepala. Minimal ukuran 3 rambut. Jadi meskipun kita ingin ke air ya, seret sah. Tapi kalau Imam Malik itu harus seluruhnya. Kalau Imam Abu Hanifah itu sepertiga. Ini sambil bun-bun ya, bun. Nah terus gimana tentang ini? Telinga. Ini masuknya ke wajah atau ke kepala? Gitu. Nah, itu ada perbedaan para ulama. Yang jelas bahwa pengusapan telinga itu ini bukan pembasuhan ya. Istilahnya itu ada pada pengusapan telinga. Ada yang mengatakan wajib mengusap ya, mengusap bukan membasuh. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Al-Alim, Al-Mukarram, Al-Allamah, Al-Ustadz, Al-Gus, Al-Kiai sang alim ini yaitu Aziz Jazuli, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kata beliau hukum mengusap kepala itu merupakan rukun wudhu. Jadi wajib diusap kalau kepala ya. Namun untuk ukuran ataupun kadar yang wajib diusap dari kepala itu masih terjadi khilafiyah. Masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang wajib diusap itu hanyalah sebagian kepala saja. Yang wajib diusap sebagian kalau mazhab Syafi'i. Dan minimalnya adalah 3 rambut. Sedangkan masalah telinga itu masih terjadi khilafiyah. Masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan telinga itu wajib diusap. Dan ada juga yang mengatakan telinga tidak wajib diusap. Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut tentang hukum mengusap telinga, bukan hukum membasuh telinga. Kata Ustadz Al-Alim Al-Allamah Al-Gus Al-Kiai Aziz Jazuli. Oh, berarti kalau masalah hukum mengusap telinga masih terjadi khilaf. Tapi kalau masalah membasuh itu tidak gitu ya Ustadz ya. Begitu Kiai. Tapi kalau memang begitu, lalu mengapa di video Anda ketika mengkritik Habib Lutfi kok begini pernyataannya Kiai? Mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia cenage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenage, wajib
di wudu. Astagfirullahaladzim. Loh, nggak bahaya tah Gus, nggak bahaya tah ini, ha? Katanya sampian mengusap telinga itu masih terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau masih terjadi perbedaan pendapat, ya kita harus legowo, kita harus saling menghormati. Namun di sisi yang lain Anda kok malah menertawakan. Ya apa ini? Mana ada mengusap telinga itu rukun wudhu? Mana ada? Loh katanya ada, kata jenengan sendiri ada. Di video yang lainnya ada. Piye sih? Ada yang mengatakan wajib memang mengusap telinga. Ini Gus yo. Ya apa kok kontradiksi? Oh tapi kan yang dinyatakan oleh Habib Lutfi itu kan hukum membasuhnya, membasuh telinga. Sementara perbedaan pendapat itu kan hukum mengusap telinganya, bukan membasuhnya. Maka kami katakan juga, loh yang dikatakan Anda itu, yang ditertawakan Anda itu, yang dinyinyiri Anda itu kan hukum mengusap telinganya. Dan Anda juga yang menjawab sendiri, hukum mengusap telinga itu memang ada yang mengatakan wajib. Piye to Gus? Nah terus gimana tentang ini? Telinga. Ini masuknya ke wajah atau ke kepala? Gitu. Nah, itu ada perbedaan para ulama. Yang jelas bahwa pengusapan telinga itu ini bukan pembasuhan ya. Istilahnya itu ada pada pengusapan telinga. Ada yang mengatakan wajib mengusap ya, mengusap bukan membasuh. Kata siapa perbedaan pendapatnya itu ada pada hukum mengusap telinga, bukan pada hukum membasuh telinga. Kata siapa? Kedua-duanya pun masih terjadi perbedaan pendapat, ya. Makanya ngaji banyak referensi biar tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Nanti ketika sudah dibantah oleh orang-orang yang benar-benar ngaji, malu sendiri. Akhirnya nanti terus mencari alasan sehingga mencari pembenaran bukan lagi kebenaran. Repot-repot. Namun sebelum kami membahas tentang masalah ini, kami akan menanggapi yang satu lagi ya, tentang masalah pernyataan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Kiai Al-Gus Al-Alim Al-Allamah Aziz Jazuli ini, bahwa Nah kalau Imam Syafi'i itu beristihad bahwa yang dimaksud wamsahu biru'usikum itu adalah sebagian dari kelapa kepala. Minimal ukuran 3 rambut. apa benar seperti itu? Kami di sini akan membacakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Ini ikon ulama-ulama Syafi'iyah, tepat pada juz kedua halaman 318 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Al-masyhuru fi madhhabina alladzi tadhaharat alaihi nususus Syafi'i wa qata'a bihi jumhurul ashabi fit turuqi anna mashar ra'si la yataqaddaru wujubuhu bi syai'in bal yakfi fihi ma yumkinu. Qala ashabuna hatta law masaha ba'dha sya'ratin wahidatin ajza'ahu hakadha syarraha bihil ashabu wa naqalahu Imamul Haramaini anil a'immati. Yang masyhur dalam mazhab kami, maksudnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang sudah nampak, yang sudah tersebar, yang sudah jelas dari nas-nasnya Imam Asy-Syafi'i, dan ini juga diputuskan oleh jumhurul ashab dalam turuk, bahwa mengusap kepala itu tidak ada kadarnya, tidak dijelaskan, bebas, yang penting ngusap kepala, begitu. La yataqaddaru wujubuhu bisyai'in bal yakfi fihi ma yumkinu, bahkan sudah cukup kita mengusap kepala. Pokoknya gak ada ukurannya, gak harus 3 rambut, gak harus 4, gak harus 5, gak ada ukurannya. Qala ashabuna, bahkan ashab kami berkata, ulama-ulama Syafi'iyah, hatta law masaha ba'dha sya'ratin wahidatin ajza'ahu,
Bahkan andai kata ada orang mengusap sebagian rambutnya, hanya satu saja diusap. Satu ini kawan-kawan ya, sebagian rambut yang satu. Loh iki, diusap itu ajza'ahu, maka itu sudah cukup dalam mengusap kepala. Begitulah yang dijelaskan oleh Ashabus Syafi'i dan dinukil oleh Imamul Haramain dari para imam. Intinya kata Imam An-Nawawi, al-masyhur fi madhhabina alladhi tadhaharat alaihi nusus Syafi'i wa qata bihi jumhurul ashabi fi turuqi anna mashar ra'si la yataqaddaru wujubuhu bi syai'in bal yakfi fihi ma yumkinu. Qala ashabuna hatta law masah ba'da sya'ratin wahidatin ajza'ahu hakadha saraha bil ashabu wa naqalahu Imamul Haramaini anil a'immati. Intinya ulama atau ashabus syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i pun menyatakan sebenarnya ya tidak ada batasan minimalnya. Bahkan di sini cukup satu helai rambut pun. Meskipun kalau kita mau jujur tentang masalah kadar mengusap kepala pun masih terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan cukup satu, ada itu ini loh. Dan memang juga ada yang mengatakan minimal 3. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Pokoknya memang khilafiyah. Oleh sebab itulah ketika tentang masalah khilafiyah kita nggak perlu menyalah-nyalahkan. Sebagaimana pernyataan Habib Lutfi pun itu dalam ranah khilafiyah. Kalau khilafiyah kita perdebatkan, kita persoalkan, ya maka ucapan daripada Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Kiai, Al-Gus, Al-Alim, Al-Allamah, Aziz Jasuli pun ini kita boleh menyalahkan juga kalau begitu. Tapi apa arti kalau kita itu memperuncing perbedaan pendapat? Apa gunanya lah? Gitu loh. Ini bagi orang yang punya prinsip la yungkarul mukhtalafu fihi. Tidak boleh diingkari sesuatu yang masih terjadi perselisihan pendapat ulama. Yang repot itu orang nggak ngerti khilafiyah, orang nggak tahu perbedaan pendapat, sok-sokan berbicara bahwa begini. Lah ini yang jadi masalah. Pengusapan telinga itu ini bukan pembasuhan ya. Istilahnya itu ada pada pengusapan telinga. Ada yang mengatakan wajib mengusap ya, mengusap bukan membasuh. Apakah benar perbedaan pendapat di antara ulama itu tentang hukum mengusap telinga, bukan hukum membasuh telinga? Atau kedua-duanya pun masih terjadi khilafiyah di antara para ulama? Tetapi ada sebagian orang yang mungkin tidak tahu bahwa mengusap telinga maupun membasuh telinga ini juga terjadi khilafiyah di antara para ulama. Kalau tidak percaya, maka kami di sini akan membacakan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi, ikon ulama-ulama Syafi'iyah. Tepat pada juz kedua halaman 332 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Far'un fi madzahibil ulama'i fil udhunaini. Madhabuna annahuma laysata minal wajhi wala minar ra'si bal uqwani mustaqillani yusannu mashuhuma alal infiradi wala yajibu. Wa bihi qala jama'atun minas salafi hakauhu an ibni Umar wal Hasani wa Ata'in wa Abi Thaurin wa qala az-Zuhri huma minal wajhi fayusalani ma'ahu. Piye iki? Imam Az-Zuhri menyatakan bahwa kedua telinga itu bagian daripada wajah, sehingga fayusalani ma'ahu, telinga itu, kedua telinga harus dibasuh bersama wajah. Piye iki? Kata siapa perbedaan pendapat itu hanya pada masalah hukum ngusap telinga, bukan membasuh. Loh, masalah membasuh pun masih khilafiyah lagi, Gus. Piye sih? Ayolah, kalau minim referensinya jangan sok-sokan. Ini masih satu kitab saya baca. Apa saya perlu keluarkan semua kitab yang saya punya, ta? Hah? Ya janganlah, gitu loh. Sekarang kita lanjut. Wa qala al-aktsaruna huma minar ra'si wa qala Ibnul Munziri rawainahu an Ibni Abbasin wa Ibni Umar wa Abi Musa wa bihi qala Ata'un wa Ibnul Musayyibi wal Hasanu wa Umar bin Abdul Aziz wa Nakhai wa Ibnu Sirina wa Sa'id bin Jubairin wa Qatadah wa Malikun wa Tsauri wa Abu
Hanifah wa ashabu wa Ahmadu. Qala Tirmidzi huwa qaulu aktsaril ulama'i minas sahabati faman ba'dahum wa bihi qala Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq wa ikhtalafa haula'i hal ya'khudhu lahuma ma'an jadidan am yamsahuhuma bima'i ra'si. Wa qala Sya'bi wal Hasan bin Shalih ma aqbala minhuma fa huwa minal wajhi yusalu ma'ahu wa ma adbara fa minar ra'si yumsahu ma'ahu. Qala Ibnul Munziri wa ikhtarahu Ishaq wa ihtujja liman qala huma minal wajhi bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa adhafa sam'a ilal wajhi kama adhafa ilaihil basara. Jelas, masa perlu saya terjemah? Intinya dalam masalah hukum mengusap telinga pun khilafiyah, hukum membasuh telinga pun juga khilafiyah. Ini kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau masih kurang, cek Al-Hawil Kabir karya Imam Al-Mawardi. Kalau masih kurang, apa perlu saya bacakan semua kitab? Intinya pesan kami, kalau khilafiyah sudah, jangan sok-sokan menyalah-nyalahkan kalau masalah khilafiyah. Dan kalau tidak tahu khilafiyah, meneng, gak perlu keluar-keluar. Yang menjadi khilafiyah itu hukum mengusap telinganya, bukan membasuh ya. Ya opo, ternyata tetap terjadi khilafiyah kok. Sama hanya dengan masalah hukum mengusap kepala menurut mazhab Syafi'i itu sebagian dan minimalnya 3, itu pun khilafiyah. Menurut Imam An-Nawawi yang mengutip pandangan Ashabus Syafi'i itu bagaimana? 1 helai rambut pun sudah cukup, nggak harus 3 gus piye, Ayolah, baca lagi, ngaji lagi, baca lagi, ngaji lagi. Ngaji. Jangan cuma ngonten. Jangan, sebelum ngonten ngaji, ya. Ya opo rek. Ini mau menyalahkan. Ya opo iki? Ya opo rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.